Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sehat, Alhamdulillah Pak. hebat nih calon kepala sekolah. Mohon doanya. Iya, pasti di tengah kesibukan ini, terima kasih ya Bu Hana sudah menyempatkan waktu untuk melaksanakan pendampingan individu yang kelima. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan fokus pendampingan kelima hari ini, yaitu yang pertama kita akan mendiskusikan penerapan aksi nyata 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Yang kedua, kita akan mendiskusikan rencana program yang berdampak pada murid. Dan yang ketiga, nanti saya juga akan berdiskusi dan menanyakan berkaitan dengan komunitas praktisi yang ada di sini. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan pasca observasi juga yang telah Ibu lakukan observasi sebelumnya di supervisi akademik. Lalu kita akan merefleksi hasil daripada kegiatan pendampingan hari ini. Oke, sebelumnya nih, apa saja sih proses yang Ibu jalani selama 1 bulan terakhir ini? 1 bulan terakhir ini saya sudah, karena mempersiapkan observasi ini ya Pak ya, saya bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat dari mulai pembuatan RPP, kemudian teknis pelaksanaannya akan seperti apa, rangkaian-rangkaian observasinya. Oke, saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan ya selama 1 bulan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah berbagi praktik baiknya kepada rekan sejawat ya. Walaupun dengan beberapa teori-teori yang diberikan ya, nanti kita lihat hasil daripada observasinya Bu ya dengan rekan sejawat. Baik, kita masuk ke bagian inti Bu. Mengenai penerapan aksi nyata modul 3.1 nih yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan nih, bagaimana hal tersebut mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Dalam proses pengambilan keputusan selama ini saya sudah mulai menggunakan segala kekuatan yang ada dan berbagai macam materi yang ada sudah terakomodir di dalam satu kegiatan pelajaran. Oke. Apa hal yang menurut Ibu ini masih perlu dikembangkan atau dievaluasi dari pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan kemarin dalam pengelolaan dengan dengan melibatkan orang tua masih ada ganjalan gitu. Harus dievaluasi itu ya. Menurut Ibu apa yang dukungan keberhasilan yang keputusan yang diambil? Dinyatakan bahwa keputusan ini berhasil gitu. Ketika keputusan yang saya ambil itu sudah dapat mengakomodir kepentingan anak-anak serta didik. Apakah ada pengalaman yang terjadi dalam waktu dekat ini yang mencerminkan dilema etika? Dilema etika ada Pak. Ketika saya harus dihadapi dengan siswa ya, ketika saya harus menerapkan sebuah aturan, tetapi anak tersebut memang ketika diperhatikan memang ada alasan mengapa dia tidak sekolah gitu. Setelah digali gitu ternyata bukan faktor dia malas, tetapi ada hal yang memang dia menyebabkan tidak bisa hadir ke sekolah. Oke. Menurut Ibu proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan 3 prinsip dan langkah yang dipelajari modul 3.1 nggak? Sudah. Oke. Apa yang perlu Ibu kembangkan nih atau evaluasi dari hasil pengambilan keputusan? Yang harus saya evaluasi mungkin dari segi faktor yang lainnya yang dari itu belum optimal. Nanti apa yang akan Ibu lakukan nih untuk mengoptimalkan hasil pengambilan keputusan? Lebih mengadakan pendekatan secara individu kepada siswa tersebut, melibatkan berbagai rekan sejawat juga dengan seiring pimpinan yang. Oke, luar biasa. Masya Allah, penerapan aksi nyatanya sudah terlihat ya Bu ya tentang pengambilan keputusan. Mudah-mudahan karena permasalahan ini bukan hanya timbul saat ini ataupun nanti ke depannya juga, berarti kita bisa menerapkan 3 prinsip dan 9 langkah itu ya Bu ya. Jika
kita mendapatkan permasalahan yang dilema etika seperti itu. Baik, itu berkaitan dengan penerapan aksi nyata. Saya ingin bertanya mengenai rancangan program nih yang berdampak pada murid. Apa Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah. Sudah. Kalau itu bentuk programnya seperti apa yang Ibu ada? Programnya itu literasi Pak. Jadi sebelum pembelajaran dimulai diadakan kegiatan membaca bersama-sama, membaca senyap. Kemudian di dalam rentang waktu 1 minggu diusahakan anak ini selesai membaca 1 buku. Kemudian diadakan pembuatan review bukunya. Oke. Nanti di situ peserta didik memilih sendiri, menentukan pilihannya, menyuarakan, kemudian menentukan pilihannya untuk membuat review dalam bentuk apa. Dukungan apa saja yang Ibu perlukan nih untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Dukungan moral dari rekan-rekan, dari pimpinan tentunya, kemudian dukungan dari orang tua, komunitas yang ada, dalam hal ini komite, karena keterbatasan bahan bacaan gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini keterlibatan komunitas dari pihak orang tua sudah sangat menunjang. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan rancangan program yang dibuat? Tantangannya yang tadi dari segi dari segi bahan bacaan tadi masih kurang kan, tapi alhamdulillah sudah teratasi, sudah bisa teratasi. Kemudian di 1 bulan sekali itu kan diadakan redaton ya Pak ya. Nah dalam redaton tersebut kita dituntut untuk menghadirkan siswa-siswa kita di depan semua rekan-rekannya untuk mempresentasikan review yang sudah mereka buat. Oke, tadi Ibu katakan sudah ada solusinya ya? Ya. Apa itu untuk menghadapi tantangan? Solusinya diadakan kayak donasi gitu Pak, donasi buku. Jadi saya menghubungi orang tua, barangkali ada buku yang tidak terpakai, yang sudah tidak terpakai bisa disumbangkan ke sekolah untuk memfasilitasi anak putra-putri. Mantap, menarik tuh. Ya mudah-mudahan programnya berjalan dengan baik ya Bu ya. Tetap dipantau dan yang paling utama itu adalah komitmennya. Ya. Terus berkesinambungan terus-menerus. Oke, terima kasih. Semoga programnya berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mendiskusikan berkaitan dengan perkembangan komunitas praktisi nih Bu. Ibu kan sudah merintis nih komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Perannya dalam komunitas belajar sangat menunjang Pak. Ketika ada sekarang yang sedang dilakukan PMM ya, cara memberikan pembelajaran yang sangat menarik dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah di situ pelibatan komunitas belajar dalam observasi sudah mulai dilaksanakan. Luar biasa. Tadi ada kata menyenangkan. Apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari rekan komunitas praktisi Ibu? Jadi ketika saya melakukan suatu pembelajaran yang tadinya hanya monoton dari segi hanya ceramah, latihan, pembahasan, tapi ketika menghadirkan rekan gitu ya ke dalam kelas, mengobservasi, ada masukan. Alangkah baiknya materi ini dibuat dalam game, dalam permainan. Jadi anak-anak lebih antusias Pak. Jadi tidak menyadari bahwa mereka itu sedang belajar tentang materi tersebut. Oke, luar biasa. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu nih setelah program ini selesai? Apakah bubar begitu saja atau bagaimana? Kami akan melanjutkan kembali, akan terus menggali kemampuan-kemampuan yang ada di dalam sekolah ini, potensi-potensinya nanti diterapkan di semua kelas, tidak hanya di kelas saya. Oke. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama? Komunitasnya harapannya agar senantiasa komunitasnya itu berjalan bebangan, semangatnya tetap on gitu dari awal sampai akhir. Oke, dukungannya dari siapa saja? Dukungannya dari rekan, dari kepala sekolah, gitu. Pimpinan juga ya. Dari pimpinan. Oke, semoga komunitas praktisinya terus berjalan ya Bu ya. Amin. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada dialog pasca observasi. Nanti kita akan mengundang rekan sejawat yang Ibu supervisi ya saat kemarin. Oke,
Wabarakatuh. Bu Indah, apa kabar hari ini? Salam Ibu, alhamdulillah baik. Beberapa hari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas mengenai pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Nah, pada hari ini bagian dari kegiatan observasi tersebut. Nah, dalam pasca observasi ini merupakan refleksi dari kegiatan observasi tersebut. Kegiatannya, mohon maaf sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk melakukan refleksi ini. Yang pertama, Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, alhamdulillah perasaan saya sangat senang karena ada pengalaman juga gitu ya diobservasi oleh Ibu. Juga pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP. Alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah merasa senang, tidak terbebani ketika saya hadir di kelas Ibu. Alhamdulillah, dan sudah bisa mengambil ilmu yang lebih ada pengalaman baru gitu. Kemudian yang kedua Bu, apakah pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu tetapkan? Alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah tercapai jika dipresentasikan sudah mencapai 80%. Alhamdulillah sudah 80% ya Bu ya, sesuai dengan rencana yang ingin Ibu capai gitu ya. Kemudian yang ketiga, selama pembelajaran itu kemarin apakah ada kendala yang Ibu rasakan baik itu dengan siswa maupun dengan metode media gitu? Apakah ada kendala? Kendalanya waktu pembelajaran itu adalah masih ada beberapa murid yang tidak aktif, ketika dipanggil ke depan juga tidak percaya diri, dan masih ada beberapa murid yang masih kurang paham dalam membuat bagian siklus air. Jadi ada ya beberapa murid yang masih belum fokus gitu ya, ya. Masih malu-malu ketika disuruh ke depan. Oke. Kemudian yang keempat Ibu, pertanyaannya, seperti yang kita ketahui ya, kompetensi guru yang harus dimiliki itu ada 4. Nah, salah satunya yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana nih yang ingin Ibu optimalkan, kembangkan lagi dari keempat kompetensi? Untuk saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pedagogik tentang teknik pembelajaran yang tepat yang berpusat pada murid. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan pedagogik agar berimbas pada meningkatnya pelayanan pembelajaran di kelas ya. Mudah-mudahan ya Ibu ya, setelah ini Ibu bisa mempelajari lebih banyak lagi agar dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, harapan apa pada pembelajaran selanjutnya? Harapan saya pada pembelajaran selanjutnya, saya dapat lebih menstimulus peserta didik agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Tapi bisa dicoba dengan cara yang lain. Kalau kemarin masih ada pembelajaran siswa yang masih kurang aktif, mungkin di pembelajaran selanjutnya bisa dikembangkan lagi ya Bu ya, dengan metode yang lebih menarik lagi. Oke Bu Indah, terima kasih atas kerjasamanya dari mulai kemarin observasi, kemudian observasi dan sekarang. Terima kasih, semoga pembelajarannya lebih baik lagi ke depannya dan sukses selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Hana, Ibu Indah. Saya akan memberikan umpan balik sedikit saja. Nah, saya mengapresiasi yang Ibu lakukan, dan karena juga sebagai observer. Yang pertama itu tadi ketika perasaannya lega gitu, saya juga merasa lega sebenarnya kalau misalnya melihat Ibu Indah bisa melaksanakan praktiknya dengan baik berkat bimbingan dari Ibu Hana, luar biasa. Dan tadi saya lihat berkaitan dengan metode pembelajaran yang berpihak pada muridnya juga sudah luar biasa. Saya juga sudah lihat videonya ya, luar biasa. Nah, berkaitan dengan kelemahan itu ada hal yang wajar ya, berkaitan dengan itu peningkatan motivasi atau misalnya ada yang malu-malu, misalnya itu kan rasa percaya dirinya yang ditumbuhkan. Nah, itu adalah hal yang wajar. Masukan dari saya itu adalah tetaplah konsistensi ya, mengajak anak-anak untuk tetap meningkatkan motivasi belajarnya dengan baik. Nah, apapun yang kita lakukan itu adalah untuk murid gitu.
Kita mah hanya sebatas untuk mengantarkan kesuksesan anak kepada gerbang kebahagiaan mereka. Kesuksesan anak adalah ketika anak bahagia dan kita juga bahagia. Oke, itu Kita hanya saja. sebagai fasilitator ya Pak ya. Maka dari itu, ya, kita akan sampaikan kepada gerbang kebahagiaannya itu sesuai dengan tujuannya. Ya. Oke, baik. Tetap semangat Ibu Indah. Tetap semangat Ibu Hana. Terima kasih. Semoga kita sukses buat mencerdaskan anak bangsa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Tadi hasil pasca observasinya. Saatnya kita akan melaksanakan bagian akhir dari pendampingan Ibu, yaitu kita akan melaksanakan refleksi dari proses pendampingan hari ini. Setelah Ibu menjalani program PGP nih, hal apa yang menurut Ibu paling dikuasai materi-materinya? Selama proses PGP ini dalam rentang waktu ini, yang pertama yang bisa dikuasai cara mengajak rekan untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan memperlakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang diferensiasi. Salah satunya sudah saya terapkan kepada guru yang kemarin di OSIK. Wah, luar biasa. Ada lagi? Kemudian apa ya? Coaching? Ya, di dalam coaching, dalam menyelesaikan permasalahan ketika dengan murid maupun dengan rekan. Dalam murid itu, dengan murid itu penerapan segitiga restitusi. Wah, segitiga restitusi juga. Banyak ya Bu ya? Luar biasa. Apakah ada materi yang menurut Ibu masih membingungkan atau yang ingin dipelajari lebih dalam nih? Dalam ini Pak, dalam penerapan Bagja yang Bagja. ya, dan saya masih kebingungan, masih belum ini menguasai betul gitu tentang Bagja. Jadi kita akan pelajari lebih dalam ini Bu ya berkaitan dengan Bagja. Oke, saya mengapresiasi sungguh luar biasa apa yang sudah Ibu praktikkan dari awal sampai akhir, itu berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu telah berbagi praktik baik ya, bukan hanya kepada anak-anak, tapi juga ke rekan sejawat, sehingga kita bisa maju bersama hebat semua kan Ibu ya. Luar biasa. Oke, mungkin itu saja hari ini dalam pendampingan individu yang kelima. Saya doakan Ibu lancar dalam segala kegiatannya. Amin. Masuk nanti calon kepala sekolahnya Cek hilang ya. Amin. Langsung Mohon kepala doanya. sekolah. Amin. Hanya saja saya ingin mengingatkan terlebih dahulu berkaitan dengan nanti persiapan ke PI 6. Ya. Itu dipersiapkan kuesioner survei feedbacknya kepada kepala sekolah 1, rekan guru 5, dan murid 5. Serta Ibu juga nanti akan mengisi self evaluation atau evaluasi diri. Ya. Dan selain itu nanti kita akan melakukan diskusi terkait pemetaan aset Ibu ya, Oke. yang berkaitan dengan nanti kita tentukan jadwal diskusinya dengan kepala sekolah, lalu kita akan mengundang beberapa aktor seperti rekan guru, murid, Dan orang tua. dan orang tua tentunya ya. Nah, nanti dibuat notulen hasil diskusinya, lalu mengambil foto kegiatannya dan mengumpulkan hasil dari pemetaannya. Itu sebagai tugas ya Bu. Oke, jika ada hal yang berkaitan dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, nanti bisa dicatat di jurnal komunikasi LMS. Oke. Siap. Terima kasih Bapak ya Sama-sama atas Ibu, saya juga mohon terima bimbingannya kasih. terus Insya Allah ke depan. sampai titik akhirnya Pak. Oke, selamat ketemu nanti di Loka Karya ke-5 buat Ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.